Media sosial belakangan digegerkan dengan tantangan bukti kelulusan Presiden Jokowi oleh salah seorang netizen. Tantangan tersebut semakin riuh saat mantan politisi ikut berkomentar. Ia menjanjikan hadiah sepeda dan kaos manusia merdeka. Sayangnya, tantangan tersebut dijawab telak oleh Guru Besar FISIP Unair. Aksi saling balas di media sosial pun berujung ancaman pelaporan Undang-Undang ITE. Seperti dilansir suara.com, alumni Universitas Gadjah Mada UGM Henry Subiakto telah menjawab tantangan ex-sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang meragukan Presiden Joko Widodo lulusan UGM. Namun, Henry Subiakto justru diancam dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Hal itu diungkapkan oleh Henry melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @henrysubiakto. Ia telah mengungkap foto-foto yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tak lama berselang setelah ia menunjukkan foto-foto lawas Presiden Jokowi, Henry mengaku ada salah satu akun Twitter yang menakut-nakutinya dengan Undang-Undang ITE. "Ada akun nakut-nakuti saya dengan Undang-Undang ITE, hehe," kata Henry seperti dikutip suara.com, Sabtu 2 Mei 2020. Mengetahui ada yang mengancamnya, Henry justru memberikan jawaban telak. Henry menyebut orang yang mengancamnya itu tidak mengetahui bahwa ia merupakan mantan Ketua Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang ITE. Selain itu, Henry juga banyak diminta sebagai saksi ahli dalam kasus pidana ITE. Oleh karenanya, Henry mengaku sangat paham mengenai seluk-beluk Undang-Undang ITE tersebut. "Maaf, bukan bermaksud sombong. Saya tahu persis bagaimana substansi Undang-Undang ITE. Mungkin tidak browsing ya bahwa saya mantan Ketua Panja Revisi Undang-Undang ITE dan saya banyak diminta saksi ahli untuk makna dan pidana ITE," ungkapnya. Henry tak menyebut siapa sosok yang mengancamnya dengan delik ITE. Ia justru memberitahu cara pelaporan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang benar. Teman-teman, kalau lapor orang-orang yang melanggar Undang-Undang ITE itu bukan ke Divisi Humas Mabes Polri, tapi ke @yanmas_reskrim alias Bareskrim Mabes Polri. Kalau di Polda, namanya Direktorat Kriminal Khusus atau Krimsus, tuturnya. Henry mengungkapkan, akun-akun yang menyerangnya dan menolak fakta sesungguhnya kebanyakan adalah akun-akun anonim. Ia menduga banyak pihak yang sengaja menciptakan akun-akun hanya untuk menyerang seseorang. Kalau saya perhatikan, akun-akun yang masih ngotot menentang fakta, nalar, dan moral itu banyak akun-akun anonim dengan follower belasan atau puluhan dan jarang-jarang nge-tweet. Nampaknya semakin banyak orang berternak akun hanya untuk menyerang, tuturnya. Kualitas buzzer oposisi memang di bawah standar, koar-koar sana-sini tanpa tahu sosok penentangnya. Serangan bertubi-tubi pada Guru Besar Unair membuktikan mereka mengalami kepanikan luar biasa lantaran fitnah keji yang dilontarkan pada kepala negara langsung dipatahkan seketika. Tak main-main, lawannya ternyata juga perancang Undang-Undang ITE. Kini, serangan Undang-Undang ITE seakan berbalik ke arah oposisi, salah satunya Said Didu. Akibat kesombongannya mempertanyakan kelulusan presiden, ia kini mendapat karma instan. Nyatanya, yang kini terancam kena jerat Undang-Undang ITE adalah Said Didu sendiri. Kasusnya dengan Luhut makin memanas, hingga kemarin ia mangkir panggilan kepolisian dengan alasan takut corona. Sama seperti berita Najwa Shihab yang menyerang Presiden Jokowi saat menerangkan beda mudik dan pulang kampung. Kini, Najwa mulai mendapat serangan satu persatu dari anggota DPR karena mengolok kerja mereka yang hanya membahas undang-undang. Mulai narasi TV milik Najwa Shihab yang dianggap dimodali pengembang reklamasi di Jakarta, hingga lembaga miliknya yang dituding ikut rebutan proyek triliunan rupiah sebagai mitra prakerja. Inilah akibat karena terlalu sombong dan menghina presidennya. Kita perlu mengapresiasi langkah Guru Besar Unair yang membuka bukti kelulusan Presiden Jokowi ke publik. Walau dengan itu ia mendapat banyak tekanan dari gerombolan mereka, tapi tak menyurutkan tekadnya sedikit pun untuk mengungkapkan kebenaran. Lewat tangan beliau, Tuhan hendak membuka sosok Presiden Jokowi sebenarnya yang selama ini dituduh PKI dan komunis. Kini, setelah foto wisudanya berhamburan, seharusnya tak ada lagi pernyataan ke depan. Presiden Jokowi merupakan muslim lulusan UGM dengan ibu keturunan Jawa.
Harusnya sebagai rakyat kita bisa menerima pemimpin kita apa adanya. Meski tampang desol dan background tukang mebel, tapi di tangannya Indonesia bisa berjaya. Justru ia yang terlahir dari nol bisa menginspirasi kita semua. Kecuali kebencian mendalam dan menutup mata hati sehingga tak bisa membedakan mana mutiara dan mana cacing tanah.